untuk di sesi tanya jawab nanti. Oke. Oh iya, pastikan jaringan internet stabil ya, supaya tidak ketinggalan informasi penting. Malam ini kita ditemani seorang narasumber istimewa ya. Beliau adalah founder atau CEO Yudea Digital Indonesia, yaitu Bapak Ivan Levan dari Bogor ya. Beliau akan menjelaskan bagaimana Yudea hadir sebagai inovasi baru di mana kita bisa belajar sambil menghasilkan ya melalui program-program yang menarik, yang mudah dijalankan dan cocok untuk semua kalangan serta semua usia. Oke, sebelum ke narasumber, saya ingin berkenalan dulu dengan Bapak Ibu yang sudah hadir. Boleh sebutkan nama dan kotanya masing-masing ya, agar lebih akrab lagi. Oke, dari mana saja boleh disebutkan ya. Oke, di sini ada yang pertama, ada Eyang Udi dari Karawang hadir ya, terima kasih. Kemudian ada Bu Istini hadir ya, terima kasih. Kemudian, eh, oh iya, tadi kameranya mati ya. Oke, kita lanjut. Ada siapa lagi ini? Bu Siti dari Jogja hadir ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Sukarman ya dari Lombok atau oh staynya di Malaysia luar biasa ya. Kemudian ada Pan Ibu dari Tasik hadir. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Rekawatini dari Lampung hadir ya. Kemudian ada Ardila Majalengka hadir. Terima kasih. Kemudian ada Ian Kripto atau Pak Ian Kripto dari Bandung ya hadir. Kemudian ada Dani dari Malaysia. Kemudian ada Wira ya dari Pasbar hadir ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Bang Niko ya dari Jambi hadir. Kemudian ada Pak Tri dari Musirawas ya hadir. Kemudian ada Robi dari Bukit Tinggi hadir. Kemudian ada Mahendra dari Kota Tangerang hadir ya. Kemudian ada Rizky dari Palu ya hadir. Kemudian ada Utari dari Kalteng hadir ya. Luar biasa. Oke, siapa lagi? Kemudian ada Juhartono ya dari Jakarta hadir. Oke, terima kasih buat teman-teman Bapak Ibu semua yang sudah absen ya. Biar kita tidak terlalu panjang dan sebelum ke narasumber, saya ingin ingatkan kembali untuk menggunakan pakaian yang rapih ya ketika membuka kamera dan jangan lupa mari kita bersama-sama untuk belajar di era digital ini. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kita langsung saja ke narasumber agar tidak terlalu makan waktu ya, agar bisa kita mempelajarinya lebih sore ya tentunya. Oke, mungkin sudah hadir di sini Bapak Ivan Lepan. Waktu dan layarnya dipersilahkan. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa untuk diinformasikan kembali ya kepada timnya atau calon membernya untuk bisa segera bergabung ya, agar tidak ketinggalan materi tentunya. Oke, mungkin di tempat Pak Ivan sinyal kurang bagus sepertinya. Ada sekitar 30 partisipan yang sudah hadir. Ayo teman-teman, diinformasikan kembali. Karena malam hari ini malam spesial ya, untuk Yudea khususnya. Oke. Halo Pak Ivan.
Oke, jelas nggak suaranya? Jelas suaranya tapi masih nembak. Masih nembak ya. Sebentar. Oke, oke, sip. Aman ya? Oke, sudah aman. Oke, terima Oke, kasih. siap. Sama-sama lanjut. Oke, terima kasih Kang Jajat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ada sekitar Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 35 ya, baru 35 orang. Oke, nggak apa-apa, karena emang ini adalah perdana ya. Kenalkan nama saya Ivan Levan dari Bogor, selaku pemilik dari PT Yudia Digital Indonesia. Dan ini adalah sebuah perusahaan startup ya, perusahaan startup yang mungkin sebelum masuk ke materinya, saya akan infokan sejarahnya dulu ya. Sedikit sejarahnya ya. Jadi Yudia ini terbentuk dari sebuah komunitas digital ya, yang sudah kami bangun dari kurang lebih 3 tahun yang lalu. Ada ribuan member ya di komunitas kami di seluruh Indonesia, yang aktif itu sekitar ratusan orang, yang dimana kami berpikir untuk komunitas agar bisa lebih besar dan memiliki produk sendiri untuk bisa lebih bermanfaat dan berdampak bukan cuma di komunitas saja tapi lebih luas ke masyarakat. Dan malam hari ini izinkan kami untuk share ke Bapak Ibu sekalian sebuah peluang, sebuah inovasi baru di mana eh, target untuk cerdaskan bangsa lebih mungkin bisa terrealisasikan karena di sini bukan cuma belajar, tapi juga bisa sambil menghasilkan. Oke ya, tanpa berlama-lama saya akan masuk ke materinya. Nanti setelah sesi materi ada sesi tanya jawab bebas dan prioritas untuk Bapak Ibu sekalian ya, khususnya yang belum bergabung di komunitas kami, komunitas digital kami sebelumnya, kami akan prioritaskan ya, silahkan nanti bertanya. Untuk chat di Zoom sementara akan kami tutup dulu di sesi ini ya, agar bisa lebih fokus di materinya, karena cukup banyak ya materinya Bapak Ibu sekalian. Karena kita cukup banyak program-program yang akan ke depannya dijalankan untuk kesejahteraan kita semua di komunitas Yudia Digital Indonesia ya. Oke. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, coba tolong respon dulu Bapak Ibu sekalian ya. Apakah sudah tampil di layar? Baru muncul logo saja. Ya, mungkin yang non co-host yang bisa komen. Silakan chatnya udah dibuka dulu ya untuk memastikan. Oh, udah ada logonya ya. Oke, sip. Muncul logo. Oke, memang memang baru logo ya. Oke, udah aman ya. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah PT Yuria Digital Indonesia, ya sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang edutech atau edukasi teknologi dan pengembangan SDM melalui e-learning atau e-course ya, atau simpelnya mungkin kursus online ya.
dengan kekuatan pada komunitas digital yang solid ya untuk bisa meraih visi utama Yudea, yaitu adalah cerdaskan bangsa, bahagiakan keluarga. Ya, karena saat ini sebenarnya tugas utama cerdaskan bangsa lebih banyaknya ditekankan ataupun dibebankan ke para guru ya di Indonesia, yang sayangnya setelah kami riset itu cukup banyak sekali guru-guru yang sepakat ya bahwa dengan tugas sebesar itu ya agak sangat berat, karena kadang-kadang ketika ngajar pun lagi mikirin beras di rumah, cicilan dan lain-lain ya. Lebih banyaknya keluarganya kurang sejahtera khususnya di sisi finansial. Oleh karena itu tidak heran kalau misalkan sampai saat ini kita mungkin sebagian ngerasa tingkat kualitas SDM di Indonesia ini kurang kurang tinggi gitu ya. Lebih banyaknya yang kurang baik dibandingkan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, kami sebagai salah satu komunitas digital di Indonesia, kami berupaya untuk bisa berdampak lebih luas di masyarakat, lalu kami membuat konsep ini, sehingga sehingga bukan hanya untuk cerdaskan bangsa, ketika Bapak Ibu sekalian nanti ke depannya turut mendukung Yudia ini, baik sebagai member ataupun freelance ya, karena freelance itu gratis ya. Jadi otomatis ketika Bapak Ibu sekalian masuk di grup freelance kami, Bapak Ibu sekalian sudah bisa mempromosikan Yudia ini ke masyarakat luas ya, di mana di Yudia ini ya tidak hanya sampai cerdaskan bangsa saja, tapi harus bahagia juga secara keluarganya. Nah, didukung dengan adanya program-program di Udea, di mana para member Udea bisa turut serta untuk cerdaskan bangsa sekaligus bahagiakan keluarga tersebut ya, di sisi finansial khususnya. Karena latar belakangnya ya, tadi ya sudah sempat dibahas, kualitas SDM ya, ini adalah salah satu target kami, dan ini adalah visi misi kami, Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk mencapai visi misi tersebut ya, kami sudah menyiapkan misi untuk mendukung visi itu agar bisa terrealisasi. Dan misi ini juga terbentuk daripada harapan hasil riset yang mungkin sudah sempat kami share ya di kemarin ya. Kemarin kami memang baru share ya untuk undangan pada malam hari ini. Karena memang di awal ini agar sedikit dulu orang tahu ya, karena memang hasil besar itu selalu ada pada orang-orang yang memang gercep ambil peluangnya, cepat ambil peluang. Jadi kami mulai dari waktu yang singkat dulu ya. Nah, misi ini terbentuk dari hasil riset yang kemarin kami share ya, bahwa itu adalah harapan-harapan semua orang ya, khususnya di komunitas digital kami, seperti apa sih bisnis yang diinginkan oleh mereka, lalu kami rangkum dan kami akan bisa realisasikan melalui misi yang kami bentuk di Yudia ini. Ya, misi yang pertama adalah menyediakan rak pembelajaran online khusus membahas ilmu menghasilkan uang, menghemat uang, dan pendukung lainnya seperti skill, dasar sikap, dan lain-lain, dan tentunya dengan harga yang sangat terjangkau ya. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu sekalian kalau misalkan kita ya minimal orang-orang menengah ke bawah pun gitu ya, kita bisa saling bekerja sama ya untuk mengumpulkan sebuah ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga bisa bermanfaat untuk lebih luas, karena saya yakin tiap-tiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan apabila kelebihan itu dikumpulkan ya, itu akan bisa menciptakan sebuah hal yang baik ya, sebuah ilmu yang bermanfaat, sebuah jalan untuk menuju kebaikan baik dalam agama apapun ya. Karena saya rasa ilmu yang bermanfaat semua harusnya dukung ya. Yang kedua adalah menciptakan lapangan penghasilan tidak terbatas dari para pebisnis atau praktisi se-Indonesia. Yang ketiga, mengurangi tercipta kembalinya generasi sandwich di masa yang akan datang. Ya. Nah, ini maksudnya apa nih generasi sandwich di masa yang akan datang? Sadar nggak sadar, saat ini sangat banyak sekali ya kondisi-kondisi generasi sandwich yang ada di lapangan ya, di mana ketika seorang anak ya belum menikah, mereka sebelum menikah aja mereka sudah dihadapkan dengan menabung untuk dirinya sendiri dan juga harus membantu orang tuanya. Ya, sehingga karena kebanyakan orang tua itu melakukan kegiatan bekerja normal ya, sehingga ada batasan umur, sehingga ada waktunya pensiun. Kadangkala anak tidak bisa hanya memikirkan masa depannya sendiri, tapi harus terhimpit dengan kebutuhan orang tua ataupun yang lain. Bahkan kalau sudah menikah malah bisa jadi double ya.
harus mikirin orang tuanya, dan harus mikirin mertuanya. Ya, jadi Yudia ini bukan cuma untuk pelajar saja, untuk anak muda saja, tapi untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya yang mungkin sudah memiliki anak, agar kedepannya juga tidak menciptakan generasi sandwich, sehingga mereka bisa fokus dengan hidupnya, ya, kita bisa survive dengan bisnis yang bisa dijalankan untuk jangka panjang ini, ya. Nah, yang keempat, membuat masyarakat berpotensi memiliki penghasilan tambahan tanpa mengganggu kegiatan utamanya, mendukung dan memberikan prioritas pada pedagang kaki lima, UMKM, mengurangi tingkat gaptek di Indonesia, mengurangi tingkat judi online atau penipuan online di masyarakat. Nah, ini salah satu tujuan bahkan dari komunitas digital kami, karena kebetulan komunitas digital kami itu dibentuk ya dari para korban bisnis online scam, ya, sehingga saat ini sudah waktunya kami untuk membuat produk sendiri, ya, membuat project sendiri agar supaya terhindar dari hal-hal seperti itu, karena kita berawal dari semuanya korban bisnis online scam, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga dengan ilmu yang bermanfaat ini, ya, apa yang dikeluarkan kami akan nge-create sesuatu hal yang jauh lebih berharga daripada uang yang dikeluarkan ke depannya, ya, kalaupun mau jadi member, ya. Tidak wajib, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya, mengubah pola pikir masyarakat ketika lulus sekolah, yang pada umumnya mau melamar kerja kemana, rata-rata seperti itu sampai saat ini, ya, menjadi mau menghasilkan uang dengan cara apa. Ya, sadar tidak sadar saat ini kondisi di lapangan, PHK massal makin di mana-mana, makin merajalela, karena makin banyak pebisnis ataupun pemilik perusahaan yang mulai sadar bahwa apa yang tadinya ditugaskan ke manusia sudah sebagian besar sudah bisa mulai digantikan oleh sistem AI ataupun robot. Sehingga berarti lapangan pekerjaan akan semakin sedikit. Tapi apakah tingkat kelahiran dan kematian makin panjang, makin berkurang? Kurang lebih masih sama, ya. Masih sama, sehingga nanti yang akan lebih kerasa lagi itu di generasi masa akan datang. Kalau saat ini kita masih pakai cara lama terus, apalagi sampai anak-anak kita, bersiaplah untuk hidup yang lebih sulit ke depannya, ya. Mungkin itu yang disebut generasi gelap, ya. Bahkan ada sebuah informasi, ya, bahwa ke depan Gen Z khususnya nih anak-anak muda, kalau tidak mengenal digitalisasi, ya, jangankan rumah, mobil aja susah untuk dicapai. Seperti itu, ya. Tapi kalau yang ikut digitalisasi itu bisa merubah yang tadinya mungkin menengah ke bawah jadi bisa kaya raya, ya, asal paham dunia digitalisasi. Selanjutnya, untuk merealisasikan desa mandiri dengan membuat masyarakat memiliki skill atau informasi yang cukup untuk tidak ketergantungan dengan cara menghasilkan uang yang lama saja. Lalu yang terakhir adalah membantu mempersiapkan generasi muda yang lebih siap menghadapi ancaman perubahan era di masa yang akan datang. Nah, misi-misi tersebut, ya, kami juga sudah nge-create solusinya agar bisa misi tersebut itu bisa tercapai. Nah, mulai dari membuat masyarakat berpotensi penghasilan tambahan tanpa mengganggu kegiatan utamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami memiliki sebuah program, salah satunya adalah program barcode, ya. Di mana program barcode ini kita di Yudea akan bekerjasama dengan pedagang dan pengusaha dan lain-lain yang tidak perlu jadi member, ya. Siapapun juga, pedagang kaki lima, pemilik warung dan tempat-tempat umum lainnya yang memiliki etalase dan mereka berkenan untuk etalasenya ditempel barcode Yudea untuk promosi Yudea ini, ya, maka mereka akan mendapatkan komisi berkelanjutan, ya. 10% setiap orang yang mendaftar di Yudea melalui barcode tersebut. Tanpa perlu memahami Yudea pun tidak masalah. Jadi nanti kalau ada yang tanya juga, si pedagangnya hanya cukup info, saya kurang paham, kalau mau lebih jelasnya scan aja di barcode itu. Nah, barcode itu nanti akan dialihkan ke website kita, dan otomatis nanti ketika bergabung, ya, si pedagangnya nanti ada jatahnya itu 10%, dan buat para member yang nanti akan gerak, ya, untuk menempelkan barcode, ya, buat yang nempelin barcode ini wajib member Yudea dulu, ya. Itu akan mendapatkan komisi 15%, ya, yang menempelkan plus menjelaskan. Seperti itu, ya. Nah, yang terakhir adalah 5%-nya khas untuk admin khusus yang handle program ini, ya. Nah, jika yang menjelaskan Yudea berbeda dengan orang yang melakukan penempelan stiker, maka 10%-nya untuk yang nempelin Yudea dan 5%-nya untuk yang membantu menjelaskannya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda sebagai pedagang ternyata yang menjelaskannya, maka Anda dapat tambahan komisi 5%. Ya, kurang lebih seperti itu, ya.
Dan ini cara kerjanya, nanti lebih detailnya mungkin di Zoom khusus member ya, Bapak Ibu sekalian. Hanya ini gambaran saja untuk programnya. Lalu yang kedua, untuk mendukung dan memberikan prioritas pedagang kaki lima dan UMKM untuk terlibat dan terdampak di sisi peningkatan penghasilan atau taraf hidup mereka. Nah, solusinya adalah di kami nanti di member Yudia akan diadakan namanya program diskon, yaitu kerjasama Yudia dengan UMKM dan pedagang kaki lima. Kami menyadari kondisi di lapangan khususnya UMKM di mana cukup sulit ya untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang salah satunya bukan karena tidak bisa membuat produknya, tapi untuk rata-rata kesulitannya di masalah marketingnya ataupun menjualnya, ya. Karena di sisi produknya itu mereka menggunakan modal yang kecil, otomatis dari sisi bahan baku itu akan lebih tinggi daripada para pemain besar. Yang ya simpelnya kalau kita beli telur seperempat sama beli telur sekilo atau 10 kilo kan harganya beda ya. Maka otomatis mereka yang pemain besar bisa jual lebih murah. Nah, ini adalah tantangan besar para UMKM khususnya ya, untuk bisa menjual produknya ke orang lain di mana harus menjual harga yang lebih mahal dibandingkan para pemain-pemain besar. Nah, oleh karena itu, kami di komunitas terpikirkan bahwa salah satu solusinya adalah harus ada alasan lebih ya selain dari segi harga. Karena kalau perang harga akan sulit ya menangnya karena dari segi bahan baku pun modalnya beda. Maka harus ada value lebih. Nah, dengan UMKM dan pedagang kaki lima kerjasama dengan kita di Udea untuk usahanya ataupun UMKM tersebut ditampilkan di website Udea, di mana komunitas kita akan semakin besar nanti ke depannya. Dan tanpa biaya ya, tanpa biaya, cukup memberikan kesepakatan saja ya secara online ya bahwa nanti kalau member Yudia yang beli itu dapat komisi berapa, dapat diskon berapa, itu aja. Dan itu bebas mau 5%, mau 10%, mau 30%. Ya, jadi hanya lebih ke program diskon saja. Ke Yudianya nggak perlu pun nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ini hanya lebih ke saling bermanfaat dan untuk member Yudia pun kenapa untuk meningkatkan alasan mereka untuk membeli ke para UMKM, nanti kami menyiapkan namanya program poin ya. Poin untuk orang-orang yang membeli makanan ataupun jasa ya dengan para UMKM ataupun para pengusaha yang kerjasama dengan IDEA. Ya, jadi mereka selain dapat diskon, mereka dapat poin juga. Daripada mereka beli ke yang nggak dapat poin, nggak dapat diskon juga, nah, tentu lebih ke mereka. Dan kadang kami ngerasa ya bahwa kebanyakan perusahaan-perusahaan itu lebih banyak membantunya di kuliner ataupun jasa-jasa yang besar-besar juga, gitu ya. Jadi kami rasa sudah waktunya para pedagang kaki lima bisa kena dampaknya juga. Jadi diskonnya misalkan ke tukang nasi goreng, ke pempek di perempatan kita, dan lain-lain yang direkomendasikan ya. Kalau misalkan Anda sudah member dan Anda memiliki usahanya, itu bisa langsung diajukan. Ya, kalau Anda belum jadi member Udea, Anda harus mengajukan melalui member Udea terdekat di kota Anda. Ya, jadi harus member yang ngajuin. Jadi rekomendasi oleh si membernya, gitu ya. Jadi boleh asal rekomendasi dari member Udea. Kalau Anda sudah jadi member duluan ya, di diri Anda bisa mengajukan langsung. Itu perbedaannya. Nah, dan misi-misi lainnya, nah, solusinya adalah produk utamanya yaitu Udea Digital Academy ya sebagai produk utama Udea itu sendiri. Dengan cara kerja kita bisa menghasilkan uang dengan membuka usaha, bisnis ya dari ilmu atau informasi di konten-konten Udea, baik itu di sisi digitalisasi, kuliner ataupun jasa yang sudah ada dan akan ada ke depannya. Bisa juga dengan modal konten ya. Berarti yang pertama ini yang modal belajar ya. Dan modal belajar itu bukan cuma bisa menghasilkan dari ilmu yang didapatkan ya, bisa juga teman-teman dengan mempelajari apa yang ada di Udea ya, Bapak Ibu sekalian bisa membuat testimoni ya, real testimoni ketika nanti ke depannya ketika dipelajari, oh saya baru tahu ini dari Udea. Oh saya bisanya ini dari Udea. Nah silakan buat testimoni itu nanti dapat poin dan kami akan alokasikan dari omset Udea ke depannya seperti itu untuk bonusnya lah untuk bagi hasilnya. Lalu yang ketiga adalah menjadi sponsor Udea ya dengan Bapak Ibu sekalian mensupport kita karena sebenarnya sih Udea ini kebutuhan modal awalnya hanya di depan saja ya, kita tidak memerlukan modal berulang
karena produknya adalah digital, ya. Kami hanya membutuhkan modal awal itu untuk sosialisasi se-Indonesia saja. Bagaimana kita bisa menciptakan orang-orang yang memahami Udaya ini di kota masing-masing, termasuk Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom pada malam hari ini. Seperti itu ya. Dan itu untuk sponsor Udaya pun mulai dari $25 atau kurang lebih 400 ribuan sudah bisa. Lalu selanjutnya menjadi tim buzzer dia ya, untuk yang bantu closing ya, terus bantu iklan dan lain-lain segala macam. Itu juga bisa ya untuk menghasilkan uang. Jadi modal belajar, modal kerja, modal konten atau modal uang. Ini sebenarnya cara menghasilkan uang yang ada di dunia saat ini gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menghasilkan di Udea, tinggal mengikuti saja ya, mau yang mana atau mau semuanya silakan. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, internet itu seperti perpustakaan dunia. Mungkin salah satu tantangan utama menjual kelas online ini ataupun kursus online ini adalah bertemu dengan orang awam yang berpikiran semua ilmu kan udah ada di internet, ngapain saya harus berbayar di Udea, gitu ya. Tapi sadar tidak sadar internet itu kayak perpustakaan dunia. Makanya itu kita masih butuh sekolah akademis, SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Karena mereka ya anggap aja kayak satu rak khusus ya, di mana ada rak SD itu untuk mempelajari usia sekian sampai sekian itu untuk mempelajari hal-hal yang uh, rekomendasi dipelajari di seumuran itu, lalu SMP, SMA dan juga kuliah. Nah, Yuda ini kayak rak khusus ya, yang bisa dibilang ilmu non akademis yang fokusnya tentang menghasilkan uang, menghemat uang dan memiliki skill. Seperti itu, simpelnya ya. Nanti submateri pengembangannya ada digitalisasi, scale up, kuliner, profesi, seperti itu. Nah, tren pendidikan digital merujuk pada perkembangan dan perubahan dalam cara pendidikan disampaikan, diakses, dan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi Bapak Ibu sekalian setelah membeli hak aksesnya mau dipelajari kapan saja silahkan ya sesempatnya. Tapi jangan khawatir di sini bukan cuma dikasih hak akses saja, nanti kita akan secara berkala lakukan mentoring via live juga ya Bapak Ibu sekalian untuk membahas salah satu pengajaran yang ada di Udea, baik itu misalkan editing foto ataupun AI ataupun yang lainnya. Dan itu free ya untuk member, tinggal ikuti saja di Zoom selanjutnya khusus member ya. Jadi untuk membuat inovasi hidup yang lebih baik dari ekonomi lama menuju ekonomi baru. Nah, sedikit perbedaannya Bapak Ibu sekalian untuk konsep Udea dengan mungkin edukasi yang ada saat ini di platform umum ya seperti YouTube, TikTok, IG dan lain-lain. Platform-platform tersebut itu targetnya adalah fast public. Jadi bagaimana ketika buka proyeknya itu langsung banyak yang upload, banyak yang nonton, ketika langsung punya big data, mereka undang para pengiklan yang datang ke mereka untuk mendapatkan keuntungan dari sana. Jadi memang targetnya adalah fast public ya. Nah, makanya mereka konsepnya hampir semua sama, satu pembahasan sama dengan video yang tak terbatas. Jadi target mereka itu lebih ke kebebasan kepada para penggunanya, baik itu penonton ataupun yang konten kreatornya. Nah, cuman kekurangannya kalau untuk segi pembelajaran ya, ini konten positif maupun negatif masih sering ditampilkan. Jangan heran kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ya, ataupun teman-teman semua, adik-adik sekalian, mungkin kalau masih ada yang muda di sini, ketika niat belajar di salah satu platformnya, lalu ternyata muncul video entertainment, malah lebih lama di entertainment ya, tidak bisa fokus ya. Karena tidak memang khusus untuk edukasi. Adapun yang khusus edukasi kayak misalkan kayak ruang guru gitu ya, tapi itu masih membahas ilmu akademis saja. Nah, kami di sini fokusnya di ilmu non akademis ya, lebih ke ilmu mencari uang, karena itu hampir tidak diajarkan di pendidikan akademis. Perbedaan di Udea ya. Oh ya, sorry. Kalau tadi itu konsepnya mereka ada content creator bikin video langsung ketika diposting itu langsung tayang. Ya, makanya setelah tayang itu kadang-kadang bisa kontennya positif ataupun negatif. Kalau banyak yang komplain barulah platformnya cross check dan bisa dihapus atau tidak. Tergantung ya seberapa banyak yang melaporkan. Nah, di Udea kita bisa pastikan yang kita tayangkan ini hanya ilmu yang bermanfaat ya, yang kita sudah sortir di SOP-nya dulu. Karena kita buat konsep yang sedikit lebih ribet karena target kita ini edukasi internal. Target kami ini lebih bagaimana member-member Udea ini bisa memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat.
seperti itu ya. Target kita edukasi internal, kita tidak memiliki target untuk orang-orang mengiklan di kita ya. Kita targetnya lebih ke komunitas digital ini. Nah, sehingga ada segi perbedaan ketika konten creator itu sudah buat video ya, nanti isi form upload konten dulu, kita cek videonya sudah oke apa enggak, baru kita tayangkan, kami yang menayangkan ya. Jadi dari pihak Yudianya yang menayangkan ke platform kita. Nah, lalu pembedanya lagi, kita satu pembahasan sama dengan satu video ya, karena ini salah satu kendala juga ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin jualan PMP, lalu klik resep PMP yang enak gitu ya di salah satu platform yang umum, itu akan muncul banyak banget ya, bukan puluhan, bisa ratusan bahkan ribuan. Sehingga kadang-kadang kalau lagi masuk ke video yang nggak bagus atau tampilan videonya bagus, ternyata rasanya nggak enak. Karena itu isinya bukan pelaku usaha aja, bukan praktisi aja. Tapi banyak ya, bahkan ada konten creator aja yang mungkin sebagian konten creator ada yang cuma ngandelin videonya bagus, tapi ternyata rasanya nggak enak. Nah, makanya untuk kuliner dan profesi ya, itu ada yang khusus praktisi ya. Jadi kita akan siapin ruang pembelajaran khusus para praktisi yang kalau Bapak Ibu sekalian di sini memang salah satunya, misalkan pedagang ataupun pedagang kaki lima, bisa masuk di sana ya. Jadi bikin video satu kali dan Yuda ini makin gede, Bapak Ibu sekalian bisa dapat bagi hasil secara passive income ya dari konten yang dibuat itu. Tanpa tanpa ada kebutuhan viewers ya di sini ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi videonya di ACC atau enggak itu aja ya. Jadi simpel ya. Jadi nggak perlu khawatir videonya ditonton atau enggak gitu ya. Nah, hanya konten positif, pilihan dan bermanfaat yang akan tampil sehingga orang tua bebas khawatir. Seperti itu. Nah, materi dan submateri Yuda Digital Academy itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Dengan materi utamanya adalah menghasilkan uang dan menghemat uang. Nah, pendukung daripada itu diantaranya adalah memahami digitalisasi, bagaimana agar bisa punya skill, bagaimana agar bisa scale up untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing, lalu bagaimana lalu kuliner dan profesi. Nah, khusus kuliner dan profesi ini ada yang dikhususkan untuk tempat para praktisi langsung, ya, kayak gitu. Jadi misalkan yang dagang mie ayam jual mie ayam kayak gitu ya. Nah, ini contoh platformnya ya, nanti dalam bentuk website Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya seperti ini. Nanti pembelajarannya misalkan Bapak Ibu sekalian klik yang skill, nanti akan masuk ke kumpulan video-video skill yang dari para member Yudia juga. Jadi ini video yang dibuat ini oleh para edukator Yudia ini adalah video baru ya Bapak Ibu sekalian. Kita membuat skema fair ya, nanti ada peluang edukator Yudia juga, ada SP-nya. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan para YouTuber yang lama, para pembuat video yang lama, para konten creator yang lama untuk menggunakan video lamanya. Jadi harus membuat video baru ya. Jadi setiap videonya nanti ada kata-kata Yudianya ya, seperti itu. Ya, ini misalkan contoh ya, nanti selain judulnya akan ada tipenya. Nah, ini tipe videonya ini tentang apa aja sih? Kalau tipe utamanya skill, tapi ini juga bisa menghasilkan uang dan menghemat uang gitu ya. Nah, level ini kayak gini teman-teman. Jadi ada level konten. Kami buat keterangan level konten di mana mulai dari level C, B, A, dan S ya. Level C ini informasi yang umum diketahui ya, yang mungkin ini umum banget diketahui, tapi orang-orang yang khususnya yang gaptek itu belum banyak tahu misalkan gitu ya. Nah, yang B ini informasi, ini B ini berarti lebih tinggi ya secara status levelnya. Informasi yang belum terlalu banyak diketahui, yang A ini di atas yang B. Nah, informasi yang belum banyak diketahui ya. Yang S ya, itu informasi spesial yang jarang diketahui seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kita posting ya, jadi nanti bukan cuma ada di websitenya saja ya, tapi nanti ada channel Telegram khusus juga yang diposting satu persatu ketika ada video baru. Ya, karena contoh ya kayak misalkan platform biasa kayak YouTube dan lain-lain ya, memang semua ilmu banyak, tapi kita bingung kadang-kadang mau pelajari yang mana. Ya, tapi kalau di share satu persatu itu akan lebih menarik sih, akan lebih menarik dan akan lebih ini. Makanya buat Bapak Ibu sekalian yang join member Yudia dari awal, itu untuk potensi bisa nerima ataupun nyerap semua ilmu yang ada itu lebih tinggi sih, karena nanti kan satu persatu ya. Dan ini video masih sedikit ya, masih kurang lebih sekitar 30 video seperti itu.
kita membuka peluang untuk yang ke umum juga nih Bapak Ibu sekalian. Ya, nah kurang lebih mengandung unsur-unsur seperti ini juga di Udea ya. Pertama adalah konsep yang menekankan bahwa semua orang terlepas dari latar belakangnya ataupun kondisi fisiknya ataupun handphone yang kurang bagus ya, harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses keterlibatan dalam pendidikan. Ini berarti menciptakan pendidikan yang inklusif ya, di mana semua siswa ataupun semua member ya dapat berpartisipasi secara penuh dan mencapai potensi mereka. Ya, jadi nggak harus videonya tuh bagus banget ya secara kameranya, tapi kita lebih berfokus ke ilmu yang bermanfaatnya. Selama ilmu yang bermanfaat ya, videonya nggak jelas, nggak apa ya, nggak bagus banget kayak handphone mahal ya ataupun DSLR, itu tidak masalah. Yang penting inti dari videonya bisa tersampaikan. Nah, fleksibel secara waktu dan tempat tentu saja, dan yang terakhir adalah mentoring class ya, pembelajaran secara live juga lewat online seperti ini, tapi khusus ke salah satu yang akan dibahas. Gitu, misalkan editing foto, berarti editing foto nih kapan gitu diadakannya, tinggal diikuti saja nanti. Ya sudah gratis selama udah jadi member gitu ya. Nah, untuk digitalisasi ya, contoh misalkan yang akan ada di konten-konten di digitalisasi ke depannya ya, kayak tentang hal-hal anti gaptek, ya, jadi hal-hal apapun yang membuat orang gaptek menjadi nggak gaptek ya, jadi dan gaptek ini pasar yang besar banget ya di Indonesia ya. Jadi simpel banget kalau misalkan mau ngajak orang ke Udea, tinggal bilang aja, kamu biar nggak gaptek gabung aja di Udea, murah kok, ya cuma 350.000, ya nggak ada biaya bulanan misalkan kayak gitu. Ya, bisa masuk. Terus literasi digital, tips terindah dari penipuan online, digital marketing, mindset pembisnis, ya dasar menjadi seorang entrepreneur, tipe-tipe pembeli, cara untuk bisa memiliki database yang tidak terbatas, bahkan gratis, kayak gitu ya. Kita bisa create juga di sana. Terus untuk scale up itu terkait mindset ya, create impian, terus problem and solving, masalah dan solusi, ya ide, inovasi, dan cara meningkatkan value diri masing-masing ya, meningkatin PD ya, dan lain-lain, komunikasi, itu bisa dibuat di sana. Terus untuk skill itu kayak skill foto, editing video, AI, public speaking ya, atau bahkan tukang pijit, tukang jahit ya, pengrajin, barbershop, dan lain-lain, itu silakan ya. Nah, apabila Anda praktisi langsung, Anda bisa membuat video sekaligus banyak ya, karena per videonya ini kurang lebih 1,5 menit sampai maksimal 5 menit per videonya, dan itu bisa buat sekaligus berapa video ya, dari awal memulai profesi Anda sampai siap menjalankannya di kota masing-masing. Mungkin per sekali bikin bisa 10 sampai 30 video ya, tergantung usahanya seperti apa. Ya, dari penjelasan peluang dan peluang memiliki skill tersebut, alat-alat yang dibutuhkan apa, membelinya misalkan di mana, cara memiliki skill tersebut gimana, ya terus hal yang perlu diketahui dan dihindari apa, tips-tips dan lain-lain. Jadi panduan step dari awal sampai dengan beroperasi. Gitu. Nah, selanjutnya kami pun mengundang untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga pelaku usaha ataupun praktisi untuk bisa bergabung juga dengan kami untuk membuat ilmu yang bermanfaat dari sumber yang valid ya. Jadi khusus kuliner dan profesi itu harus praktisi langsung, minimal usaha atau profesi adalah 2 tahun. Untuk usaha masih berjalan ya, itu khusus yang kuliner ya. Jadi kalau saya sempat buka kuliner A, tapi sekarang udah tutup, itu nggak bisa ya. Nah, kecuali profesi, kalau profesi boleh, masih boleh. Kalau kuliner nggak boleh karena kita meminimalisir tingkat rasa ya. Karena biasanya kalau makanan itu faktornya dirasa. Kalau rasanya enak, masalah harga biasanya belakangan. Gitu ya, kalau udah bisa bertahan sampai 2 tahun, itu sudah oke sih harusnya sih. Ya gitu, dan lain-lain. Nah, kuliner itu kayak ya misalkan Bapak Ibu sekalian adalah pedagang kebab, ya burger, ice cream, coffee shop, ayam bakar, sate dan lain-lain itu boleh. Terus juga profesi itu misalkan bengkel motor, YouTuber ya, terus affiliate marketing, modeling, IO dan lain-lain juga boleh. Ya, panduan step dari awal sampai dengan beroperasi. Ya, dan itu tadi di sisi pembelajarannya ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan nanti ke depannya begitu SDM-nya mencukupi ya, khususnya para affiliate marketing nih, baik itu di Shopee, TikTok ataupun Tokopedia,
Ya, nanti kita akan nge-create juga namanya Udemy Affiliate ya, di mana dengan mempelajari Udemy Affiliate kalian bisa menghasilkan uang juga dari sana. Jadi dari mempelajari yang ada di Udemy ini. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Ini adalah cara menghasilkan uang dengan modal konten menjadi edukator Udemy ya. Ya, edukator Udemy ini adalah program komunitas ya untuk bisa mendapatkan passive income jangka panjang ya. Jadi dari omset yang dialokasikan untuk para edukator Yudia. Nah, kami menganut sistem transparansi ya agar lebih mudah dipahami oleh orang awam ya. Karena kalau misalkan kita pakai konsep dividen kayak perusahaan yang harus mengurangi biaya-biaya dan lain-lain segala macam itu agak sulit dipahami mungkin untuk banyak orang. Sehingga kita di perusahaan menyetujui untuk alokasi ini kami akan perhitungkan dari omset kotor ya. Jadi nanti omsetnya itu akan kami buat transparan ya, bisa dipantau 24 jam dan otomatis terupdate ketika ada pemasukan baru ya dari seluruh Indonesia dan bisa saling cross check oleh teman-teman semua ketika teman-teman ngerasa saya udah daftarin si A nih, udah masuk nggak ya ke omset global gitu ya. Itu bisa dicek. Jadi dari sana ya. Jadi teman-teman simpel banget ngitungnya ya. Ini omsetnya terus dikaliin buat alokasi edukatornya itu berarti hak saya tuh. Kayak gitu ya. Dan semakin besar Yudia berarti semakin gede juga nanti yang teralokasikan. Dan Bapak teman-teman sekalian berarti Bapak Ibu sekalian bebas khawatir dari potensi tidak ada yang dibagi. Ya, karena kalau misalkan perusahaan umum kan dari keuntungan bersih berarti ada yang bisa dibagi, ada yang enggak. Tergantung ya. Kalau misalkan di waktu tertentu pemasukan yang lebih kecil daripada pengeluaran, maka nggak ada yang dibagi. Tapi karena ini dari omset, ya kita komitkan dari omset, itu otomatis akan terus ada dan bertambah, ya seiring bertambahnya omsetnya Yudia ke depannya. Nah, untuk menjadi edukator Yudia juga, kami persilakan untuk saat ini itu dibuka non-member Yudia juga silakan, dan kalau sudah member tentu saja sangat bisa ya. Ya, untuk jangka panjangnya, untuk para pedagang kaki lima dan UMKM itu tidak harus jadi member, tidak masalah. Tapi untuk yang biasa ataupun di luar praktisi, itu hanya sementara selama masih dibuka. Dan tentu saja hari ini karena ini launching perdana ya, ini kita buka ya, kita buka untuk teman-teman termasuk yang bukan member Yudia. Ya, yang penting memahami SOP-nya aja nanti. Nah, lalu kelebihannya apa untuk member Yudia itu? Ketika sudah jadi member Yudia itu akan mendapatkan ide konten juga dari manajemen Yudia. Ya, yang di-share nanti di grup khusus member Yudia. Untuk edukator Yudia gitu ya. Nah, untuk non-member Yudia harus bikin sendiri ya untuk masa kontennya. Dan kalau kebetulan kontennya memang belum dibuat, akan di-ACC, barulah nanti bikin kontennya. Seperti itu. Tambahan untuk kelebihan di member Yudia pun, ada poin tambahan itu senilai 3 poin ya, yang tidak didapatkan untuk non-member Yudia. Nah, nanti juga ke depannya edukator ide ini kemungkinan akan semakin berkembang ya. Jadi dari konten creator nanti akan ada juga peluang untuk mentor ataupun coach online. Nah, itu via Zoom ataupun via Google Meet nanti ke depannya ya kalau sudah di-runningkan dan nanti akan ada lagi peluang ke depannya memungkinkan untuk mentoring ataupun coach offline ya karena nanti insya Allah Yudia kami ingin berencana bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah akademis ya untuk mengisi digitalisasinya. Jadi mungkin akan ada kebutuhan dari sebagian sekolah untuk membutuhkan pengajaran secara offline dan jika sudah ada, kita bisa lakukan kerjasama dengan sekolah tersebut ya baik online dan offline. Yang umumnya untuk online dulu. Oke, untuk SOP kalau Bapak Ibu sekalian berminat menjadi edukator IDEA ya, kalau di YouTube itu kayak YouTuber lah ya, cuman ini versinya edukator IDEA. Bedanya kalau di YouTuber itu perlu viewers ya, kalau di sini itu perlu ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi ditonton atau enggak ada masalah karena kita tidak ngejar itu. Kita ngejar kumpulan ilmu yang bermanfaat di Udea ini. Nah, SOP-nya pertama ya mengucapkan hai atau halo Udea Digital Academy ya atau hai Udea atau halo sobat Udea ya sebelum memulai kontennya. Nah, atau minimal banget ya ada Udea-nya baik itu di tengah ataupun di akhir ya kalau misalkan tidak memungkinkan dari awal. Yang penting di videonya harus ada Udea-nya. Nah, yang kedua, bagi video yang tanpa mengucapkan hai atau Yudi Academy, kalau misalkan nggak apa-apa deh, yang penting saya tampil dulu aja gitu ya. Nah, itu bisa aja kita tampilin, tapi nggak dapat poin.
Yang ketiga, ke depan edukator bisa membuat video pembahasan yang sudah dibuat edukator lainnya, tapi halus dengan kualitas materi yang lebih baik ya, untuk menggantikan edukator lama, tapi tanpa mengurangi poin dari edukator lama tersebut. Dan yang terakhir, posisi video wajib potret, ya posisi berdiri kalau durasinya di bawah 90 detik, maksimal 90 detik atau 1,5 menit. Ya, untuk 90 detik sampai maksimal 5 menit, itu videonya dibuat landscape atau tidur. Ya, nah poin itu dari 1 sampai 10 poin. Ada juga ebook karya sendiri kalau teman-teman punya ya, yang benar-benar karya sendiri itu nanti kita berikan poin tanpa perlu membuat video ya. Ini gambar perhitungan poinnya, tapi mungkin detailnya nanti di khusus member aja ya. Nah, action lah secepat mungkin, mari jadikan kontenmu ya menjadi sebuah sistem yang ke depan bisa membayarmu berulang-ulang tanpa batas mengikuti perkembangan Udemy ke depannya. Kenapa bisa berulang-ulang? Karena di Udemy ini ada 3 paket ya, yang free setahun, free 2 tahun, sama free selamanya. Nah, free selamanya ini hanya terbatas ya. Jadi ke depannya hanya pilihannya 1 tahun, 2 tahun, mungkin di atas 2 tahun. Sehingga kalau sudah mencapai waktunya, mereka akan melakukan iuran bulanan ataupun tahunan. Sehingga akan ada omset berkelanjutan walaupun misalkan secara siswanya ataupun secara membernya tidak bertambah lagi. Nah, inilah yang akan bisa menjadi passive income berkelanjutannya ke depannya. Kalau di sekolah itu kayak uang pangkal sama SPP gitu loh. Oke ya. Nah, untuk prosesnya menjadi content creator Udea ataupun edukator Udea, pertama mencari ide dulu ya, step 1, lalu idenya itu diajukan dulu. Setelah diajukan nanti ada konfirmasi ACC dari admin kami ke email teman-teman. Setelah itu barulah buat ya, barulah pembuatan konten di step 4 ya. Jadi step 3 itu approve dulu. Biar nggak buang-buang waktu ya. Takutnya teman-teman kalau langsung bikin videonya, di-upload, ternyata video itu sudah ada yang buat duluan. Dan karena kualitasnya sama, akhirnya ditolak. Nah, untuk mengurangi potensi itu, teman-teman bisa ajukin dulu ide-ide kontennya, setelah di ACC baru bikin videonya. Ya, jadi tidak buang-buang waktu. Setelah buat kontennya, itu belum tentu akan diupload ya. Kalau ternyata idenya dengan aktualnya itu berbeda, ya kurang bermanfaat, ya, dirasakan oleh tim kami, maka itu bisa saja ditolak setelah jadi videonya ya. Tapi kalau misalkan oke, itu dan diupload ya, otomatis edukator tersebut mendapatkan poin. Oke, itu tadi. Selanjutnya kita akan bahas peluang menjadi perintis Yudia ya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah peluang terbatas ya. Pertama adalah 100 top marketing Yudia awal. Ya, itu mulai dari jualan ke 5 orang sampai ke 35 orang. Jadi rekomendasi kan Yudia ini ke 5 sampai 35 orang. Untuk yang 5 orang itu sudah tutup ya. Ini tercapai di masa pre-launch kemarin ya. Jadi sebelum launching pada malam hari ini, kita sudah sempat jual ke komunitas digital kami yang sebelumnya. Ya, ada sekitar 150-an orang yang sudah bergabung di Udea ini ya, di masa pre-launch, dan yang per satu orangnya yang memasarkan 3 itu sudah lebih dari 5 orang ya. Jadi 5 orang itu sudah tercapai, sudah habis. Masih ada lagi untuk minimal jual referensiin ke 5 orang ya, untuk 15 orang, lalu 7 orang untuk 20 orang, referensiin 10 orang untuk 25 orang, dan referensiin 15 orang untuk 35 orang selanjutnya. Dan ini total 100 orang. Nah, ketika tersebut itu sudah akan tercapai total 1.005 closing ataupun 1.005 member ya. Jadi 1.000-an member baru. Nah, dari situ ya. Dan ini ketika masuk, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan alokasi passive income dari sebagian omset Udea seperti itu ya. Dan ini nggak ngurangin hak komisi umumnya ya dari penjualan ataupun preferensian ini. Selanjutnya ada 100 edukator awal ya. 20 orang edukator awal itu minimal bikin 5 video. Ini udah ada beberapa juga yang tercapai tapi belum sampai 20 orang, makanya ini masih open ya Bapak Ibu sekalian. Lalu selanjutnya 20 orang selanjutnya minimal harus buat 10 video yang di ACC ya sampai akhir ya. Dan ini kalau sudah tercapai semua, nanti dia akan memiliki sekitar kurang lebih 1.500 video.
Ya, seperti itu. Jadi ke depan kalau udah ngerasa cukup untuk konten-kontennya, edukator ini kemungkinan akan di close ya, akan di close, akan ditutup sehingga otomatis ya edukator-edukator yang sudah ada itu potensi hasilnya akan lebih meningkat ya karena omsetnya meningkat tapi edukatornya sudah ditutup kesempatannya seperti itu. Ya, dan ini kami menyebut untuk penjualannya ya teman-teman ini adalah eksklusif marketing plan ya. Karena marketing plan ini hanya terbatas. Target kami bukan untuk menjadi perusahaan network marketing ataupun MLM ya Bapak Ibu sekalian. Eh, Kami lebih ke target akhirnya lebih ke value-nya. Nah, karena Yodia ini belum punya nama, jadi di awal kami lebih menekankan ke sisi bisnisnya dulu sampai produknya value-nya meningkat, testimoninya makin banyak, baru nanti untuk marketing plan ini kita tutup untuk member baru sehingga member lama yang turut membesarkan Yudia ini yang paling berjasa ini otomatis potensi income-nya akan semakin besar ya. Jadi hanya ditutup untuk kedepannya ya. Contoh misalkan setelah sampai 1 juta member kita tutup ya, perusahaan putuskan tutup ya ditutup. Berarti selanjutnya hanya komisi referral saja, tidak ada bonus komisi referral, nggak ada komisi agent, SPV, manajer marketing itu nggak ada lagi nanti untuk kedepannya ketika sudah ditutup ya. Nah otomatis Bapak Ibu sekalian yang mengejar dari awal ya, yang turut membesarkan Yudia ini tentu hasilnya akan semakin besar karena nggak akan ada agent ataupun SPV yang menggantikan lagi Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Nah, komisi referral itu 30% kalau sudah jadi member, kalau untuk freelance itu komisinya setengahnya, 15%. Ya, yang tanpa modal sama sekali ya. Gitu ya. Jadi tetap dapat komisi 15%. Dan semua freelance itu harus memiliki membernya masing-masing ya. Jadi uh, harus ada mentornya lah. Jadi nggak sendirian ya. Ke penginfo Udea Anda masing-masing. Seperti itu. Nah, bonus komisi referral itu akan diberikan 30% ya ketika yang kamu referensikan langsung mereka berhasil closing 6 kali. Ya, contoh Anda closing ke 1 orang doang, misalkan 1 orang itu ternyata dia berhasil referensiin 6 orang ke Udea. Ya, maka dianya tetap dapat 30%, Bapak Ibu sekalian dapat juga 30% komisinya ya. Seperti itu. Terus ada bonus agent itu 4% kalau sudah capai agent, terus SPP 3%. Ya, kalau misalkan di bawahnya nggak ada agent, berarti sampai 7%. Untuk manajer itu tambah 2%. Kalau di bawah kalian yang jualan itu tidak ada agent dan SPP, berarti Anda langsung bisa dapat sampai 9%. Sama terakhir itu untuk program plus itu kita alokasikan 5%. Ya, itu dari global income juga. Nah, selanjutnya adalah peluang untuk menjadi pionir Udea, Bapak Ibu sekalian. Nah, jika perintis Yudia itu yang terbatas ya, perintis Yudia paling kurang lebih sekitar 500-an orang di seluruh Indonesia. Nah, untuk pionir ini jauh lebih banyak ya, mungkin bisa di ratusan ribu orang. Ya, pionir Yudia ini adalah peluang jenjang karir ya yang bisa dicapai ketika Bapak Ibu sekalian menjadi member. Ya, jadi selain komisinya naik 2 kali lipat dari freelance, ada jenjang karirnya juga kalau jadi member. Ya, seperti ini kurang lebih. Dan cara mencapainya, kabar baiknya kualifikasinya di awal kami akan buat semudah mungkin ya, semudah mungkin karena ini adalah launching perdana. Syarat untuk naik ke agent itu hanya cukup jualan ke 2 orang ini sampai akhir September 2025 ya. Normalnya kita akan di standarnya adalah di 6 orang ya, jual ke 6, member jualan ke 6 orang baru dia bisa naik agent. Dan ini tidak seperti MLM yang harus ada syarat imbang kiri kanan, tutup poin dan lain-lain itu nggak ada ya. Jadi ini normal normal perusahaan aja ya. Lebih ke target penjualan pribadi masing-masing. Jadi Anda bisa mengejar jenjang karir ini tanpa perlu musingin timnya jualan lagi apa enggak gitu. Jadi Anda bisa naik jabatan dengan benar-benar diri Anda sendiri. Itu ya, it's normal kayak di perusahaan pada umumnya lah. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk menjadi SVP ya itu bisa cukup 15 orang
Tapi ini hanya sampai dengan akhir Desember 2025. Nah, setelah itu nggak langsung tiba-tiba naik ke 6 atau naik ke 25 ya. Kita akan lihat bertahap, akan naik sedikit-sedikit. Kayak yang jualan 2 nanti jadi 3, jadi 4, jadi 5, baru jadi 6. Stabilnya yang agak lama itu di 6. SPP pun seperti itu ya, dari 15 mungkin ke 17, ke 20, bertahap sampai ke 25. Nah, untuk manajer kita sementara commission dulu ya. Kita close dulu, nanti kita kabari setelah akan kita buka. Cuman kurang lebih ini gambaran jabatannya. Dan ini ada peluang semi passive income. Jadi aktif income-nya ada dengan mereferensikan, semi passive income-nya ada nih. Ya, karena kalau Bapak Ibu sekalian ya sudah setiap member yang mencapai agent ke atas itu bisa mendapatkan bonus ya ketika timnya melakukan penjualan 2 sampai 9%. Dan bonus ini jika ada kita akan bagikan seminggu satu kali per minggu ya. Jika sudah mencapai minimal. Nah, itu semi passive income ya. Jadi bisa bisa dicapai dengan awalnya aktif income dulu. Makanya kita sebutnya semi ya gitu. Nah, selanjutnya adalah program Plus Yudi ya, di mana kalau Bapak Ibu sekalian sudah mencapai agent ke atas ya, baik itu agent SPP ataupun manager, lalu Bapak Ibu sekalian membeli juga aset yang direkomendasikan oleh Yudea, ya itu kurang lebih nilainya kurang lebih 1 jutaan, itu akan masuk di program plus ya, di mana program plus itu kan dialokasikan 5% dari omset kotor ya, dan itu mereka akan terima bagi rata sesuai dengan jumlahnya. Saat ini dibuka untuk 500 orang dan akan dibagikan ketika mencapai kurang lebih 500 ribuan per orang. Dan ada lagi untuk passive income-nya untuk royalty, SPV, dan manager. Minimal capai SPV, itu sudah otomatis mendapatkan passive income juga, tapi khusus yang ini, khusus royalty ini, itu dari omset perpanjangan, bukan dari omset pendaftaran ya. Beda ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dari omset perpanjangan member. Seperti itu ya. 5% dari omset perpanjangan member untuk SPV ya, dan juga untuk manajer seperti itu. Dan ini tidak perlu membeli aset yang 1 jutaan tadi pun dapat. Kalau beli aset itu berarti bisa dapat 2 kali, double ya. Nah, oke, selanjutnya cara menjadi sponsor Yudea ya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang cara menghasilkan uang dengan uang ya. Ini yang paling simpel banget ya. Nggak mau malas ngajak-ngajak orang, malas promosi, malas bikin konten, malas belajar, ya udah modal uang ya. Nah, kuotanya, maksimal kuotanya ini di 200 ribu DAI ya, atau kalau belum paham ini lebih ke dolar, atau 8 sama yang kedua itu 800 ribu dolar. Jadi akan ada 2 alokasi. Pertama adalah SPU, yang kedua SGU. SPU ini sponsor perintis Yudia, itu akan dialokasikan 2,5% dari omset kotor ya, dan maksimalnya di 200 ribu dolar. Untuk SGU itu 800 ribu dolar. Dan untuk sponsor ini, ya, karena kuotanya sudah dibatasi, artinya potensi hasilnya akan lebih punya kepastian ya. Karena kalau untuk contoh yang passive income yang lainnya, itu bila dibutuhkan akan ditambahkan lagi orangnya. Ya, otomatis akan berpengaruh ke bagi hasil pribadi. Contoh kayak program plus, di awal itu kita buka untuk 500 orang. Kalau udah omsetnya cukup lebih besar lagi, kita akan buka lagi misalnya 500 orang lagi. Gitu ya. Kalau ini dikuncinya berdasarkan nilai uangnya ya, karena berdasarkan sponsor ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau misalkan 200 ribu di sponsor perintis Yuda, dia beli 1 orang, ya udah 1 orang. Kalau diberi banyak orang, ya udah banyak orang. Minimal $25 sudah bisa ya, dan bisa ditambahkan di kemudian hari per $25 atau kurang lebih 400 ribuan. Seperti itu. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu sekalian, untuk sponsor Yuda ini kita bikin konsep 8 tahap, ya 8 tahap, karena tentu saja jauh lebih sulit mencari sponsor itu di perusahaan startup ataupun tahap awal, dibanding kalau sudah berjalan di tengah-tengah, apalagi kalau sudah booming nanti ya. Itu akan jauh lebih gampang. Nah, jadi kami memiliki skema di mana orang-orang yang mendukung kami dari awal itu harus memiliki nilai lebih, harus memiliki
hal yang lebih pasti dibandingkan hanya mengandalkan dari omset saja, gitu ya. Jadi di tahap satu ini kami menyebutnya ini beli satu dapat 6, ya. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu sekalian beli $100 itu maka dapat 3 kali lipatnya di SPU atau $300, 3 kalinya di SKU, ya akan dihitung di $300. Jadi total $600 atau 6 kali lipat, ya. Tapi ini singkat banget ya, ini cuma sampai 5 September 2025 ya untuk yang tahap satu, ya. Tapi nggak perlu khawatir untuk tahap 2-nya itu masih ada waktu 2 bulan setelah tahap satu. Jadi dari 6 September sampai 2 bulan kemudian itu beli satu dapat 5, 2 kali SPU dan 3 kali SGU. Nah, sebagai gambaran, secara nilai satu SPU itu sama dengan 2 SGU, teman-teman. Ya, secara nilainya. Gitu. Karena kenapa? Karena SGU itu omsetnya, alokasinya 5%, tapi maksimal kuotanya 800.000. Artinya kalau alokasinya 2,5%, maksimal kuotanya di 400.000. 2 kali lipat lebih tinggi daripada perintis. Sehingga perintis hasilnya lebih besar 2 kali lipat. Ya, makanya yang perintis tentu saja lebih tinggi ya, dan kuotanya lebih sedikit. Kalau sudah penuh berarti cuma jual SGU aja. Ya, tahap 3 itu beli satu dapat 4 plus, ya 2 kali SPU dan 2 kali SGU. Tahap 4-nya beli satu dapat 4, itu 1 kali SPU dan 3 kali SGU. 2 bulan setelahnya. Tahap 5-nya beli satu dapat 3. Tahap 6-nya beli satu dapat 2 plus, ini masih ada SPU-nya, 1 kali SPU dan 1 kali SGU. Ini sampai SPU sold out yang $200.000 itu. Nah, kalau sudah habis, barulah jual SGU saja, mulai dari beli satu dapat 2, 2 kali SGU sampai SGU sold out 70%. Lalu selanjutnya baru jualan 1 kali SGU. Ya, ini kurang lebihnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi di tahap-tahap ini ada kemungkinan perubahan dari segi waktu ataupun segi apa ya ke depannya ya. Tapi untuk yang tahap 1 sampai tahap 3 kemungkinan besar itu kita akan sama ya, karena itu cukup besar ngambil alokasi di sponsor perintisnya. Contoh ya Bapak Ibu sekalian ya, kalau misalkan beli $500, mensponsor $500, maka akan dihitung 1.500 di SPU dan 1.500 di SGU. Nah, dari nilai kenaikan tahap 1 ke tahap berikutnya saja nih, kalau misalkan pemilik tahap 1 ini menjual ketika di tahap 6, dijual semua, si SPU 1.500 dan SGU 1.500-nya, maka secara uangnya dia akan dapat $1.500, ya, modal aslinya 500. Ini tanpa memperhitungkan omset nih. Ya, tapi ini lebih ke kenaikan aset. Ya, simpel ini kayak saham, cuman ini versi startup Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini konsep inovatif dari kami agar lebih memastikan Bapak Ibu sekalian yang mendukung mensponsori Yudia ini dari awal itu memiliki kepastian hasil ya, tanpa memikirkan omsetnya nanti gedenya sampai berapa ribu orangnya kapan gitu kan, itu tidak bisa dipastikan. Nah, kami bisa memastikan di sini. Ya tinggal jual aja di tahap 6, simpelnya beli di tahap 1, jual di tahap selanjutnya udah otomatis pasti untung. Ya karena makin ke sana kan makin kecil. Dan kalau dijual semua ketika di tahap 8 ya, tidak memperhitungkan bagi hasil yang sudah terjadi, misalkan udah jadi bagi hasil ya, maka udah ada penghasilannya. Kalau cuma ambil bagi hasilnya aja berarti nggak sponsor Anda tetap utuh. Itu udah bisa sampai 900%. Kenapa? Karena SPU itu 3 kali itu dikali 2 ya. Karena nilainya 2 kali lipat. Karena udah ketika di tahap 4, tahap 8, itu hanya jual SGU saja. Nah, sehingga SPU-nya itu dikali 2 ya. Jadi 6, SGU-nya ada 3. Jadi total 9 kali. Kalau dijual ketika sudah masuk di tahap 8. Maka maksimal dari uangnya modal asli itu bisa sampai 900%. Ya, kalau itu dijual kembali ketika di tahap 8. Mau dijual kembali sebagian ataupun seluruhnya, bebas ya masing-masingnya. Bisa dijual per $25. Nah, kalau di tahap 2, berarti modal 500 ini di SPU-nya dapat 2 kali 1.000, di SGU-nya 3 kali 1.500. Ya, kayak gitu. Dan bisa sampai 700% kalau dijual di tahap 8. Efeknya besar banget teman-teman. Selisih 1 kali SPU itu efeknya besar. Nah, jadi keuntungan sponsor ini ya, beli di tahap 1 sampai di tahap 6 dan jual kembali di tahap berikutnya ya simpelnya. Simpelnya kurang lebih kayak gitu, itu otomatis sudah memiliki kepastian hasil. Kalau orang-orang yang beli di tahap 8 itu hanya benar-benar ngandelin dari omset aja.
Tapi ketika sudah menuju tahap 8, tentu saja omsetnya sudah semakin besar kan. Ya, sehingga sudah semakin menarik. Walaupun hanya ambil dari omsetnya aja. Seperti itu. Ya, minimal dijual kembali itu per $25. Jadi nggak harus nyari ketika Bapak Ibu sekalian mensponsori 100 senilai 100 jutaan misalkan atau $10.000 deh. Nggak harus ada nemuin orang yang benar-benar belinya $10.000 lagi ya. Jadi mereka beli $25 pun bisa. Yang kedua, hanya ambil keuntungan saja. Ya, selama hanya ambil keuntungan saja, maka kepemilikan ke sponsor idenya tetap utuh. Ya, jadi bisa dibilang untuk sponsor ya ataupun program passive income ini lebih ke membeli masa depan ya. Karena pada dasarnya bisnis itu adalah bisnis sebuah proses membeli masa depan, bukan membeli masa sekarang. Kalau masa sekarang itu namanya jualan ya, pedagang biasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas target dan strategi ini Bapak Ibu sekalian ya. Target kami dalam 2 sampai 3 tahun ke depan ya atau maksimal 5 tahun ke depan itu kita ingin capai 1 juta member. Ya, 1 juta member. Dan dengan kondisi yang ada saat ini ya, dengan jumlah member Yudia di masa pre-launching ada 150 orang lebih, kita buletin ke 150 ya, kita pembulatan ke bawah. Kalau masing-masing closing 2 orang, dan tidak closing lagi, tidak referensiin lagi secara pribadi, tapi ini terduplikasi ya, selanjutnya itu mereferensikan 2 orang, ya simpelnya tinggal 2 orang itu kan tinggal referensiin suami sama anak ya, itu udah bisa tuh ya, ataupun keluarga. Ya ketika Anda memang ngerasain manfaat dari menjadi member Yudia ini. Tapi kami sarankan kalau belum ngerasain manfaatnya nggak harus direferensiin ya. Misalkan belum, wah ini masih ilmu yang gue tahu nih. Nggak. Sampai ketemu nanti, oh ini saya baru bisa nih di Yudia keren nih. Oh anak saya bisa AI di Yudia nih. Oh anak saya bisa editing foto di Yudia nih. Barulah tinggal cerita hal itu aja. Jadi jualannya bisa lebih mudah ya teman-teman. Nah, kalau yang bisa sempurna itu bisa tercapai bahkan 12 bulan Bapak Ibu. Ya, dari 150 maka akan ada 300 member baru, total 450. Dari 450 ini ya, si 150-nya kan nggak jualan lagi berarti cuma 300, 300 dikali 2 dapatlah 600 member baru. Begitu seterusnya, itu capai 1,2 juta di bulan ke-12. Ya, tapi akan aktual di lapangan tidak semua orang itu senang mereferensikan ataupun senang promosi ya. Makanya kita targetkannya di 2 kali lipat lebih. Di 2 sampai 5 tahun kurang lebih. Nah, untuk proyeksinya Bapak Ibu sekalian ya, ini di sponsor dengan modal asli $100 nih, atau kurang lebih 1,7 jutaan atau 1,6 jutaan, 1,7-an lah kurang lebih ya. Di tahap 1. Ini maka akan dihitung $300 di SPU dan $300 di SGU. Itu ya. Jadi ketika jumlah member itu tercapai 10.000 member ya sampai tercapai 1 juta member, inilah yang bisa dihasilkan dengan modal 1 jutaan. Ya. Balik modalnya itu di yang biru tuh, di 100.000 member. Kalau nggak dijual sama sekali ya, cuman ngambil untungnya aja. Setelah itu kan tinggal untung aja ya, karena tidak berkurang secara kepemilikan sponsornya. Kalau ambil di tahap 1 ya, kayak gitu ya. Dan selanjutnya, kalau bisa sampai 1 juta orang, ya dari modal 1,7 jutaan bisa jadi 19 jutaan. Ya, dari kedua alokasi tersebut. Kalau sampai berapa nih? Yang terakhir paling bawah itu 5 juta orang, itu bisa hampir 100 juta rupiah. Nah inilah yang kenapa ada orang yang jadi miliarder itu cuma dengan beli saham di perusahaan-perusahaan baru. Ya, nah perusahaan baru tersebut itu ketika IPO itu semuanya normal ya, beli 1 juta ya dapat 1 juta, beli 1 ya dapat 1 kayak gitu ya. Nah inilah kelebihannya untuk menjadi sponsor ya di sebuah perusahaan startup ya, perusahaan baru yang belum masuk ke IPO. Jadi ini benar-benar fresh, benar-benar baru ya, baru mulai. Tapi karena kita memperhitungkannya dari omset, jadi kemungkinan jadi bukan kemungkinan lagi ya, jadi alokasinya itu memang akan terus bertambah. Lambat laun akan bertambah. Nah, kalau modal $200 kurang lebih 3 jutaan, ya, ini bisa sampai hampir 200 jutaan kalau 5 juta ya. Anggaplah yang sejuta yang agak masuk akal ya dalam 3 sampai 5 tahun ke depan itu jadi hampir 40 jutaan. Yang hijau ya. Untuk yang modal $500 atau 8 jutaan itu bisa sampai hampir 100 jutaan ya. Untuk ini nanti transfer pun langsung ke rekening masing-masing ya Bapak Ibu sekalian ya.
kalau sudah layak ditransfer ya. Nanti diajukan bisa kapan aja ya. Karena ini kan modalnya akan beda-beda. Jadi tergantung seberapa besar modalnya. Tentu saja akan semakin cepat bisa diajukan. Nah, untuk modal $500 saja itu bisa hampir 500 juta nih. Kalau kalau ini 8 juta jadi 500 juta dalam 3 sampai 5 tahun ke depan itu masih sangat worth it banget ya kalau di tahap satu ini ya. Di tahap 8 pun masih oke sebenarnya. Makanya kita bikin tahap 1 sampai tahap 8. Nah, selanjutnya ini hampir 1 M Bapak Ibu sekalian dengan modal $1.000. Ya. Kalau capai 5 juta ya. Kalau capai 1 juta itu di 190 jutaan. Kalau capai 100 jutaan pertama itu di 500.000 sampai 600.000 member. Ya. Di seluruh Indonesia ya. Oke. Selesai, kita masuk ke gambaran KNI-nya. Apakah memasakkan diri harus menjadi member dahulu? Nggak harus ya. Jadi siapapun bisa jadi freelance, yaitu komisinya 15%. Ya, kalau nanti udah bisa jelasin sendiri, komisinya bisa naik ke 20%. Ya, dan selanjutnya, apakah ada bonus lainnya jika menjadi member IDEA? Nah, ada, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan akan bertambah seiringnya waktu. Jadi kami di komunitas akan mengumpulkan koleksi-koleksi produk digital masing-masing untuk kita kumpulkan yang bermanfaat, ya, seperti koleksi-koleksi database, aplikasi-aplikasi, ya, rekomendasi, kumpulan footage, ya, kumpulan video-video untuk editing, e-book dan lain-lain. Dan ini kita berikan secara gratis ya. Dan ini contohnya ya. Misalkan yang baru terkumpulkan nih, kayak lagu-lagu AI ya untuk mewarnai anak-anak misalkan, ya tinggal print aja. Jadi nggak perlu beli buku berwarna lagi kalau punya printer di rumah misalkan gitu ya. Sama kumpulan-kumpulan footage nih, misalkan Bapak Ibu sekalian ingin buat video bisnis apapun ya, ataupun promosi gitu ya. Nah, tinggal ambil aja di sini, kualitasnya juga udah HD ya, bagus. Jadi bisa dipakai. Nah, kesimpulannya adalah prioritas di awal itu kejar untuk bisa menjadi bagian perintis dari Udea karena itu yang paling terbatas. Selanjutnya kalau perintis habis ya berarti kejar pioneernya ya, dan paling minimal banget ya kejar syarat menjadi agent Udea ya, dengan saat ini cuma jualan 2 orang. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian saat ini gabung jadi member Udea, terus referensiin anak sama pasangan, itu udah jadi ngunci jadi agent ya. Jadi walaupun nanti syarat agent naik ke 6 orang, itu udah dikunci. Ya, kalau manfaatin masa launching awal ini. Nah, dari segi harga, kami akan start dari yang paling ringan ini, ya, di mana basic itu di 350.000, itu free 1 tahun hak aksesnya, eksklusif itu 500.000, dan VIP 1 juta. Secara hak akses semuanya sama, Bapak Ibu sekalian, hanya di waktu perpanjangannya saja. Jadi ibaratnya kalau basic sama eksklusif itu ada SPP, tapi dimulainya di 1 tahun sampai 2 tahun kemudian. Kalau yang 1 juta itu selamanya, tapi ini terbatas ya. Paling cuma sekitar 300-an orang pertama. Dan udah laku sekitar 100-an deh. 80 apa 100-an orang di masa pre-launch. Jadi tinggal 150 sampai 200, 150-an lagi deh kurang lebih. Oke. Nah, untuk pendaftaran member pun itu langsung ke rekening perusahaan ya, Bapak Ibu sekalian di PT Yudea Digital Indonesia dengan nomor rekening ini ya, pastikan hanya ke nomor rekening ini. Dan nanti tambahkan 3 digit terakhir nomor HP pembeli, ya nomor HP Anda. Contoh misalkan nomor HP Anda belakangnya itu 808 misalkan, ya berarti kalau yang basic 350 di titik 808 kayak gitu ya, biar lebih memudahkan pengecekan admin kami. Ya, nah khusus payment sponsor Yude ya, karena untuk sponsor itu tidak dimasukkan ke omset ya Bapak Ibu sekalian, karena sponsor ini memang diperuntukannya untuk pengembangan Udea itu ditransferkan hanya dalam bentuk cryptocurrency ya, USDT ataupun DAI, ini senilai dolar ya, minimal 25 USDT ataupun DAI di jaringan Polygon atau POL. Kalau nggak paham nanti tinggal tanya ke penggunanya masing-masing, dan pastikan alamat wallet akhirnya itu kurang lebih segini ya, pastikan seperti ini 8E59C88 ya. Selain alamat wallet ini tidak valid ya Bapak Ibu sekalian ya, takutnya ada oknum di luar sana. Oke. Cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Cuman untuk tambahan ya, sedikit karena tadi ada kendala dari tim IT ya. Untuk website sebenarnya sudah beres secara desain dan lain-lain, tinggal dipublish. Cuman ada problem di IP.
Jadi nanti mungkin baru bisa dipublish beberapa hari lagi, ya. Seperti itu aja sih. Kalau secara materi semuanya segala macam sudah ready. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian mau kunci harga ataupun agent mulai dari hari ini pun silahkan. Ya, kalau untuk di segi harga ataupun segi persyaratan naik agent dan lain-lain. Oke, kita masuk ke tanya jawab. Semoga bermanfaat. Ya, saya kembalikan ke Kang Jajat. Terima kasih. Oke, Chat, terima kasih chatnya. banyak Pak Ivan Levan atas ilmu dan penjelasan yang luar biasa. Semoga ini membuka wawasan kita semua bahwa bisnis digital bisa menjadi peluang besar asalkan kita mau belajar dan konsisten ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya bagi peserta yang ingin bertanya. Silakan gunakan fitur raise hand atau angkat tangan ya atau bisa tulis di kolom chat ya. Silahkan ya. Untuk kolom Ya, chatnya sudah dibuka ya. sudah dibuka. Sudah dibuka. Coba dites teman-teman. Oke, silahkan ya. Oke, silahkan ya. Jika mau bertanya di kolom chat atau yang mau bertanya langsung, tinggal ketuk saja gambar lob di bawah ya atau tulisan reaksi, lalu angkat tangan. Dan lumayan ya untuk malam hari ini materinya sangat panjang. Jadi silahkan ya teman-teman bisa bertanya ya sebanyak mungkin ya sampai paham boleh ya. Iya, karena memang banyak yang kita krit ya. Itu aja udah disingkat-singkat tuh. Karena kita targetnya gede teman-teman. Se-Indonesia ini. Betul. Di Indonesia bahkan mungkin nanti suatu saat bisa keluar Indonesia juga ya. Bisa. Ya, kita beri waktu sampai 21.10 ya. Kalau nggak ada pertanyaan bisa kita tutup. Oke, silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan jangan malu-malu bertanya ya. Boleh di kolom chat juga ditulis aja pertanyaannya atau mau langsung juga boleh ya, boleh banget tentunya. Diprioritaskan untuk yang belum member ya. Mungkin yang sudah member juga boleh ya, Pak Ivan. Kalau dari yang belum member masih belum ada yang bertanya. Iya, silakan, silakan. Oke, kalau gitu kita langsung buka saja untuk Pak Suprianta. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Pak Jajat, Pak Ivan. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, malam Pak. Waalaikumsalam. Maaf nih saya telat, posisi lagi kerja. Saya meluangkan waktu sebentar nih. Ini Pak Ivan, mungkin mungkin tadi mungkin udah dibahas ya. Se- saya cuma mau nanya, ini kan sebagai perintis, kita di sini kan wajib membawa 2 member, entah itu dari jalur keluarga atau jalur yang lain. Nah, yang saya tanyakan sampai kapan tuh Pak harus harus rekrut 2 orang itu Pak untuk mendapatkan passive income di jalur perintis. Oh, itu sebenarnya masuknya ke program plus, Pak Suprianta ya. Jatuhnya ya. Passive income-nya di program plus. Ya, itu masuk Ah, di program plus, jadi itu bukan bukan jalur perintis. Kalau perintis itu yang jualan tadi, ya minimal 5 orang. Beda lagi nih. Jadi kalau misalkan Pak Suprianta bisa jual sampai 5 orang, dapat double tuh. Dari program plusnya bisa dari program plusnya dapat, dari apa alokasi perintis jalur closingnya dapat juga gitu. Kalau alokasi perintis jalur closing itu 1% dari omset, tapi hanya untuk 100 orang kan untuk sekarang. Gitu. Kalau program plus itu bisa sampai 500 orang. Dengan menjadi agent dulu,
ya, plus beli asetnya. Nah, kalau aset kan Pak Supriyanto udah beli. Jadi tinggal tinggal apa? Tinggal rekrut 2 orang doang aja, udah selesai. Nah, kalau sampai kapannya? Ya, Pak Ivan. Sampai persyaratan agentnya meningkat. Kalau sekarang masih 2, ya jadi agent cukup 2 orang. Kalau nanti udah jadi 3 orang, 4 orang, berarti harus jualan ke 3-4 orang sampai 6 orang nanti. Intinya jadi agent dulu, ya, baru beli aset digitalnya. Atau kalau teman-teman dari komunitas digital sebelumnya udah punya asetnya, ya, jadi tinggal memasarkan kedua orang aja. Dua orang itu lagi harus memasarkan kedua orang lagi nggak? Enggak, bebas. Yang penting dari diri teman-temannya aja sih, kayak gitu. Oke? Nggak dulu maaf nih. Dulu waktu pertama dulu kan untuk yang pertama itu kan paling nggak cuman rekrut 2 orang, Pak. Gitu loh. Waktu Iya, Zoom dulu masuk kan, gitu. Iya, soalnya saya iya, baru satu nih masalahnya. iya. Tinggal satu lagi berarti. Itu Oh gitu masuk ya. ke program plus, passive income program plus itu masuk, tapi namanya bukan perintis. Oh bukan ya. Tapi kalau secara alokasinya benar, ya, program plus itu kan 5% gitu. Waktu Oh, di awal launching banget sempat namanya global income gitu ya. Nah, kita ganti sekarang namanya program plus agar nggak bingung, karena pada dasarnya kan semua passive income itu dasarnya dari global income kan. iya Seperti iya. itu. Oh, jadi Oke. Jadi untuk oke, dapatkan berarti pasif, berarti saya harus nambah satu lagi nih istilahnya tambah gitu satu lagi ya. doang. Iya, 5%. itu otomatis masuk ke sana. Oke oke. Itu ada batasan nggak, Pak? Buka, ada sampai 500 orang doang. Oh, 500 orang. sebelum sebelum nyampe 500 masih bisa ya. Tapi kalau Masih udah bisa, melebihi masih bisa, tapi syarat jadi agennya belum tentu harus 2 nanti, bisa jadi naik. gitu Gitu. ya. Oh, ya udah, Uh-uh. berarti buru-buru nih. Iya, betul. Eh, eh, ya udahlah Pak Ivan, itu aja yang aku tanyakan. Ha. Oke, terima kasih Pak Ivan. Yuk, selamat Iya, malam. Ya. sama-sama. Soalnya sebenarnya simpel Oh, teman-teman. Kalau kalau yang program plus mah teman-teman tinggal jual ke anak sama istri juga selesai gitu. Atau yang teman-teman nggak mau ngajak jadi sponsor juga, yang $25, 400 ribuan juga selesai. Masuk juga ke passive income kalau bicara program passive income nih. Kayak gitu. betul. Ada banyak jalur kok. Ya, bisa juga modal konten nih, modal uang enggak, modal ngajak orang enggak juga tuh. Modal konten tuh, bikin konten 5 video. Kan masih kebuka tuh. Nah, itu bisa masuk passive income juga. Kayak gitu. Ya, Oke. Jadi pastikan videonya bermanfaat ya. Ya ada betul. ilmunya teman. Jangan asal Ya, video aja nanti. Biar nggak capek ya. Gitu. Oke. Pak Supianta ya tinggal satu lagi digaskan ya. jadi Gampang itu mah. syarat-syarat untuk agent itu masuknya bukan ke perintis tapi pioneer. Ya, arti pioneer sama perintis ini sebenarnya sih secara arti mah sama ya. Sebenarnya pembeda aja sih, karena perintis itu paling secara keseluruhan tuh yang jalur closing, jalur edukator, jalur sponsor, itu cuman ada kurang lebih 500-an orang paling. Gitu. Nah, kalau pioneer ini bisa banyak, bisa sampai ratusan ribu orang. Seperti itu. Oke, siap. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang mau bertanya, boleh ya. Yang mau bertanya langsung, tinggal ketuk aja tombol reaksi di bawah, lalu angkat tangan. Ya, sambil nunggu yang angkat tangan, kita baca dulu di kolom komentar, kolom chat ya. Di sini ada dari Eyang Udi, ya, untuk mewakili para member, saya bertanya, Udia ini pembagian hasilnya kapan dan bulan apa, Pak Ivan? Oke, kalau untuk bagi hasilnya tergantung nih. Kalau untuk program plus ya, itu kalau udah mencapai setidaknya 500 ribu masing-masing. Kan ini baru mulai ya. Omset omset sekarang itu baru kecapai sekitar 70 jutaan kalau nggak salah ya. 70 jutaan. Ya, 70 jutaan itu 5%-nya berapa? Nah, dibagi tuh 500 orang. Gitu. Jadi masih kecil ya. Jadi kalau udah mencapai setidaknya 500 ribu per orang, itu baru dibagikan. Kalau untuk yang program plus. Seperti itu ya. Kalau untuk yang lainnya, untuk yang sponsor itu kurang lebih juga sama, 500 ribu per orang.
kecuali yang sponsornya kecil. Sponsor kecilnya setidaknya mencapai 10% dari modalnya, gitu ya. Contoh kalau yang modalnya 400.000, ya kalau nunggu hasil 500.000 kan lama banget ya. Nah itu minimal mencapai hasil 40 ribuan udah bisa diambil, kayak gitu. Ini kan bukan money game ya teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini pure berdasarkan omset dari perusahaan, gitu ya. Bukan janji pasti sekian persen per bulan dan lain-lain. Tapi kalau kita bisa kerjasama bareng, ya, member dia bisa sampai 1 juta, itu dari apa ya? Saya bisa pastikan teman-teman sejahtera semua, gitu ya. Baik yang di pioneer, apalagi yang perintis seperti itu. Tinggal capai aja. Tinggal saat ini itu lebih ke dukung, ya, dukung, terus promosikan di dia ini. Kalau kita bisa capai 1 juta itu dalam 1 tahun, itu sangat worth it sih, untuk kita bisa hasilkan hasil besar ya. Seperti itu. Ya, semoga paham ya. Ya, semoga terjawab untuk Pak Yang Udi. Pokoknya gaspol ya. Semakin kompak, semakin fokus gotong royongnya, maka semakin cepat juga kecapai cuannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini dari Pak Ian Kripto. Bandung siap 1.000 member gabung ke Udea. Wah, luar Wow. biasa ya. Oh ya, Gaskin pokoknya. teman-teman, Udea. di Bandung, di tempatnya Kang Yan itu sudah resmi ya, jadi base camp-nya Udea Bandung ya. Jadi teman-teman yang daerah Bandung bisa ke sana, yang Bogor bisa langsung ke saya. Bisa langsung ke kantor Bogor. Oke, ya. Siap ya, teman-teman bisa ke Bogor juga, bisa ke Bandung juga ya. Ada di Bandung juga udah ada base camp. Oke, selanjutnya di sini dari Ibu Rekawati ini, Pak Ipan mau tanya, kan sudah dibuka untuk umum, yang mau gabung itu harus daftar Metawel dulu, baru gabung ke UDA. Apa langsung ke Enggak, UDA gitu? enggak harus, ya. Tidak harus gabung di komunitas kita lah, komunitas digital kita di Metawel, nggak harus teman-teman. Ya itu adalah bisnis yang beda ya. Kalau Metawel kan itu kita di komunitas, itu kita jalankan project orang. Nah ini kita project sendiri. Mau dua-duanya boleh, mau nggak pun boleh gitu. Ya, jadi langsung ke Yodi aja misalkan, ya itu silahkan. Boleh ya. Dan untuk pendaftaran Udea itu, member Udea, kita bikin simple banget ya, karena kita kan targetnya ini bagaimana kita bisa ngerangkul orang-orang gaptek nih. Jadi teman-teman untuk mendaftarin member itu cukup transfer ke rekening perusahaan sama data manual, ya nggak pakai formulir ribet lagi. Cuman isi minta form manualnya aja, data manual, cuman tinggal diisi lewat WA aja selesai. Ya, kalau yang mau langsung ada yang mau langsung daftar jadi member, gitu. Nah, minta aja ke O- mentornya masing-masing ya, ke pinginfonya masing-masing. Oke, semoga terjawab ya untuk Ibu Rekawati ini. Selanjutnya ada dari Pak Andi ya. Selamat malam, malam juga Pak. Tadi sedang di jalan katanya, agak terputus-putus penjelasannya. Ada YouTube apa video YouTube-nya enggak katanya? Ada ya Pak Ivan ya Ada, tapi nanti di-share ya, rekamannya. tapi nanti di-share paling besok ya. Besok atau lusa lah. Oke ya, Karena untuk kami Pak kami Andi ingin teman-teman yang ada di untuk Zoom rekaman malam hari besok ya. ini itu bisa ambil peluang lebih cepat ya, lebih besar seperti itu. Oke ya, Pak Andi berarti tunggu besok atau lusa ya untuk rekaman Zoom-nya. Dan kalau mau bertanya sekarang juga boleh ya. Boleh, boleh. Kita lanjut di sini ada Bang Niko ya, beli aset 1 juta itu maksudnya gimana katanya? Ya, nah seperti yang saya tadi bilang bahwa Yude ini awalnya adalah salah satu komunitas digital para pengusaha kapling digital ya. Nama asetnya adalah kayak gitu ya. Itu nilainya 1 jutaan. Kalau udah capek agent, barulah beli itu ya. Kalau buat teman-teman yang umum umum seperti ini, mending capai agent dulu. Kalau udah capai agent, baru beli asetnya. Itu juga boleh. Itu ya. Jadi buat teman-teman umum ya yang benar-benar baru masuk di komunitas kami ini, silakan join di Udea dulu.
ya, lalu coba pasarkan. Ketika sudah memenuhi kriteria agent, barulah mikirin ke program plusnya. Seperti itu. Kalau teman-teman yang udah ada komunitas sebelumnya, yang udah punya, ya betul, taktil. Ya. Taktil atau aset TNS level 3. Kalau sudah punya, tinggal penuhi 2 orangnya saja. Nah, 2 orangnya boleh nggak anak istri? Boleh. Saya sudah 6. Oh ya udah. Saya kira orang umum. Ya. Oke, silakan lanjut. Oke, untuk Bang Niko tinggal gaskeun ya UDA-nya. Kita Ya. lanjut, di sini ada Pak Triono. Bagaimana daftar di UDA? Apa sudah ada formulirnya? Katanya sudah Oh, ya. udah. Ya, sudah ada, tinggal hubungi penginfo UD-nya masing-masing aja. Oke, berarti tinggal hubungi pengundangnya lah gitu ya, untuk Pak Triono. Kita lanjut lagi, di sini ada Pak Robi. Kapan mulai nempel barcode-nya Mas? Nah, Nanti akan diinfokan di grup ya. di grup khusus member Jadi berarti ya. grup khusus member. Grup khusus member dong. Oke, Harus jadi member dulu ya kalau yang mau nempel-nempel barcode. Kalau freelance enggak ya. Karena itu nanti prosesnya agak sedikit ribet ya. Karena kita harus bisa mengidentifikasi barcode ini punya siapa. Jadi saya tuh nggak asal bikin desain barcode nih. Saya sama tim itu tidak asal bikin barcode-nya bikin 100, terus teman-teman tinggal tempel-tempel aja, nggak gitu polanya. Ya, kalau kayak gitu nanti teman-teman tempel semua barcode yang sama, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu dari tukang mie ayam di mana gitu. Jadi kita nanti akan buat satu barcode itu untuk satu tempat. Makanya nanti polanya itu teman-teman itu data dulu datang ke salah satu tempat pedagang kaki lima yang banyak ataupun UMKM atau warung kelontong, ya didata siapa yang mau, siapa yang berkenan, ya didata, lalu datanya kirim ke kita bikin barcode-nya masing-masing, lalu ditempelin kayak gitu. Ya, jadi didata dulu baru ditempel, bukan asal nempel doang ya teman-teman ya. Seperti itu. oke. Semoga terjawab ya untuk Pak Robi tadi ya. Oke, di sini ada Pak Sutrisno. Oh, yang tadi ya kayaknya. Maaf ketinggalan masuk. Kira nanti konsepnya apa, pakai aplikasi atau gimana? Pakai website Pak, nggak pakai aplikasi. Belum Oke. pakai aplikasi. Sebenarnya nanti jangka ke depan itu orang diprediksi orang akan mulai beralih nih. Yang dulunya pengen pakai aplikasi nanti akan beralih lebih ke website lagi. Ya, karena nggak perlu nginstal ya, tidak nggak ribet ya, langsung bisa dipakai di handphone mana aja seperti itu. Betul. Kadang kalau pakai aplikasi itu sudah jadi alasan berat HP katanya. Ya, kalau dulu orang seneng seneng pakai aplikasi itu kan karena memang lagi hype aja sih. Ya, kayaknya kalau Betul. udah pakai aplikasi itu kayak keren gitu ya. Padahal plus minus semuanya. Ya, kebanyakan kan kalau di aplikasinya error, di websitenya masih lancar. Baliknya kayak gitu. Oke. Kita lebih pilih ke website sih. Oke, Pak Sutrisno, semoga terjawab ya. Dan yang lainnya juga semoga terjawab Kalau semua masih pertanyaannya. masih banyak pertanyaan, silahkan. Tapi maksimal banget 21.30 ya. Ya, betul ya. Jika ada yang bertanya lagi boleh ya, atau mau bertanya langsung tinggal ketuk saja tombol reaksi di bawah, lalu angkat tangan ya. Di kolom chat juga boleh ya, diketik lagi aja pertanyaannya. Masih ada 47 partisipan ya, luar biasa dari tadi masih tetap bertahan. Oh iya ya. Ya, masih belum ada yang mundur, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya di awal launching ini. Semakin kompak dari 47 orang aja, ajak dua, wah udah luar biasa tuh duplikasinya ya. Iya, Ya, betul. sama-sama Pak Trisno ya. Oke, Bapak Ibu silahkan ya, jika ada yang mau tanya lagi. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari Bang Niko. Yang untuk perintis, apakah masih terbuka untuk tahap satunya? Minimal modal berapa?
Masih tahap 1 sampai tanggal 5 September. Minimal Oke, $25. Selanjutnya kelipatan $5 ya, bisa 30, bisa 35, 40, 100 ya terserah, pokoknya kelipatan. Jangan jangan 26, 27 ya jangan. oke. Minimal Ya, untuk 25, Bang. selanjutnya kelipatan plus 5. Oke, siap ya, Bang Niko. Semoga terjawab. Masih ada kesempatannya, silahkan ya. Minimal di 25 USDT atau DAI ya. Dan kelipatannya 5 DAI ya. Bisa langsung juga 500 sampai 1000 mungkin ya. Ya, yang cakep tuh yang 1000 tuh ya. 1000 itu kalau kalau member dia ini sampai 5 juta member, itu yang modal asli $1000 itu jadi hampir 1 miliar. Gila. Bener-bener faktor kali ya. Itu hitungan bisa dihitung masing-masing ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Oke. Ya, Bang Niko ya. Kemudian di sini ada Pak Tiono lagi. Syarat untuk mendapatkan barcode apa katanya syaratnya? Mungkin tadi di list ya, Nah, di list dibuatkan list kali. untuk barcode ini nanti kita akan adakan Zoom khusus member Yudia ya. Kita akan lebih fokus di sana nanti. Karena memang butuh pemahaman lebih ya. Biar efisien ya. Jangan sampai teman-teman hari pertama cuma nemuin satu pedagang pulang bikin barcode nempelin satu. Waduh, jangan ya. Nanti buang waktu banyak. Nanti kita lakukan secara masif ya sekalian ya serentak di masing-masing kota masing-masing ya. Ini kan ada yang di Papua juga nanti ya, ada yang di mana. Wah, pokoknya gimana caranya nanti orang beli nasi goreng ada tuh barcode Yudea ya, terus dia beli martabak manis ada barcode Yudea. Lama-lama dia nyerah tuh, scan juga tuh barcode-nya. Ini tuh target kita sih teman-teman sih. Saya yakin sih kalau semua kompak kayak gitu mas 1 juta bukan ada nggak ada apa-apanya ya buat kita bisa capai ya. Bahkan di bawah 2 tahun. Oke, untuk Pak Triono ya, nanti akan ada bagiannya lah untuk barcode ini ya, khusus. Kita lanjut di sini ada Bang Niko lagi. Kalau mau daftar hubungi siapa Om katanya. Yang kasih Hubungi info pengundang Yudea ya, ya. pengundang masing-masing. Kita Penginfo hubungi Yudea pengundang. tidak harus mentor teman-teman di ini ya, di Metawell ya. Itu. Cuman Betul. ketika penginfo Yudea itu berbeda dengan mentor di Metawell ya, nanti dua-duanya dapat kok. Jadi dibagi dua. Ya, penginfo di UD-nya misalkan 15%, si upline satunya 15%. Kalau upline satunya belum masuk, depending sampai dia masuk ke UDL. Kayak gitu aja simpelnya. Jadi kita tetap hargai. Oke ya, untuk Bang Ya. Niko katanya dari stake Oh, itu. kalau upline satunya udah tidak aktif, ya hubungi aja yang ngasih info UDA-nya. Betul ya. Yang Ya, ngirim kalau tidak ini aktif aja, mah. yang ngirim link Zoom aja Pak Niko ya. Nanti hubungi aja. Oke, di sini ada Ibu Rekawati ini lagi. Data yang kita himpun tadi yang mau ditempel barcode, kita kirimnya ke grup apa, ke mana, Cena. Itu. Untuk grupnya mungkin ya. Oh, itu barcode itu nanti kita bahas khusus ya teman-teman ya. Kita adakan sosialisasinya dulu. Benar-benar cuma ngebahas itu barcode ya. Barulah setelah itu mulai teman-teman mulai aksi kayak gitu. Ya, nanti ada Oke, formulir khususnya. Formulirnya online juga kok, nggak harus ke Bogor teman-teman tenang. Ya kita bikin online semua kok. ya. Ya Oh, nggak dibuat harus mudah lah nggak pokoknya. iya ya kita bikin gampang nggak perlu skruban. Jadi nanti barcode-nya itu kita kirim itu dalam bentuk desain. Teman-teman tinggal cetak di tempatnya masing-masing ya. Itu mau dicetaknya dalam bentuk stiker, mau dicetak di print, di laminating, terserah teman-teman itu mas. Polanya gimana? Yang penting nanti desain barcode dan tulisannya itu dari kami. Jadi udah tinggal cetak doang, udah bentuk PDF kayak gitu. Oke. Pokoknya nanti juga akan ada informasinya, Ibu ya. Pokoknya buat gampang lah, tinggal ikutin aja update-nya ya. Oke, Bang Niko tadi sudah ya, tinggal hubungi pengundangnya aja yang memberikan informasi Zoom. Kemudian di sini ada Pak Suprianta lagi.
Pak Ipan, kemarin modal 500 dai pindah jadi 1000 dai. Terus bonus itu prosesnya yang 500 dai atau yang 1000 dai katanya. Terima kasih. Pak Ivan yang kemarin pindah. Oh ya, kalau dari program royalty UFT itu dihitung 2 kali lipat. Jadi kalau dulu punya modal aslinya 500, jadi SGU 1000, 2 kali lipat. Kayak gitu. Oke ya. Dihitungnya di 1000 dong. Kalau dihitungnya tetap di 500, berarti nggak 2 kali lipat. Iya, betul. Ya itu mah modal asli. Gitu. Gitu. Ya, betul ya. Oke, Pak Supianda, semoga terjawab ya. Oke, Bu Rekawati ini juga sudah. Silahkan, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Cuma tinggal 5 menit lagi ya. Oke, sampai 21.30 ya. Jika ada yang mau tanya langsung juga boleh. Ya, masih ada waktu 5 menit, silahkan. Mudah-mudahan paham. Ini kayaknya dari tadi dilihat antusias ya untuk barcode ini. Gitu. Ya, itu Ingin karena sekali menempel-nempel. masuknya akan jadi pasif marketing tuh. Kayak kita Hmm, nandain kan. Daripada warung sebelah ditempel yang lain, gue tempel-tempelin. iya, Gitu. Jadi betul. daripada kita flyering yang kadang udah diterima tapi sejam lagi hilang gitu ya. Atau malah jadi bungkusan cabe ya. Mending kita tempel di barcode kayak gitu teman-teman. Jadi 1 kali tempel orang bisa lihat kayak gitu. Iya, betul banget ya. Daripada nempel-nempel stiker yang gak ada keuntungannya, mending nempel barcode, ya kan? Bisa dapat bonusnya. Oke, dari Ayang Udi, saya saya sudah ajak 29 member UDA, Cina. Maka saya akan dapat berapa persen income-nya, Pak Ipan? Wah, mantap ya. Gede lah ya. Kalau itu dari yang Udi semua berarti yang Udi harusnya udah SPP itu ya. Sambil jalan Betul. lah administrasinya. Tuh, ya pokoknya nanti akan diinformasikan kembali ya, detail-detailnya, update-update-nya juga pasti selalu diinformasikan ya. Kemudian di sini ada Pak Robi lagi, eh, list atau tabel hitungan modal perintis tadi boleh minta katanya. Boleh, boleh. Nanti juga kan ada rekamannya. Kalau mau di screenshot silahkan. Oh iya betul ya, Pak Robi, nanti bisa dicek ulang ya. Mm-mm. Ya, bisa juga nanti bertanya ke mentor terdekatnya sampai ke saya. Nanti bisa saya kasih. Boleh Oke, dong. ya, boleh banget ya, step by step. Tinggal langsung komunikasikan aja sama pengundang. Karena malam hari ini ya. Ya, dan Oke, itu tinggal 2 menit lagi. perhitungan itu dengan perhitungan rata-rata 350.000 ya. Jadi kan ada kemungkinan orang bayarnya yang 500.000, yang 1 juta gitu ya. Itu dengan perhitungan 350.000 dikali orang ya, dikali apa jumlah member baru ke depannya, maka jadi omset kotor keseluruhan global baru dikalikan dengan alokasinya gitu. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan di kolom chat dari Pak Isman Jaya. Maaf Pak Ipan, karena pendaftaran dari royalty UV 50 dai bukankah 100 dai atau berbentuk rupiah? Katanya. Gimana tuh? Perhitungan modalnya jadi 2 kali lipat. Nah, bagi hasilnya dalam rupiah nanti kalau untuk sponsori dia. Jadi yang modal aslinya $50 akan diperhitungkan di sini itu jadi SGU 100. 50 jadi 100 seperti itu. Oke, Secara perhitungannya tetap dalam dolar. Kan tadi juga maksimal kuotanya dihitungnya dalam dolar. Cuman untuk bagi hasilnya ya ini kan langsung dari rekening PT nih. Nanti nah berarti apa namanya dalam rupiah. Semuanya sama. Seperti itu. oke ya. Untuk Pak Triyono juga sudah terjawab ya sebenarnya.
Oke, dari Pak Triono tadi sebenarnya udah terjawab beberapa kali ya Ya, terkait modal tadi ya. betul. Kalau kalau itu bukan modal baru ya, bukan modal tapi dari program komunitas sebelumnya, itu dihitung 2 kali lipat, tapi hanya dialokasi SGU saja. SPU itu hanya pembelian baru, ya pembelian baru yang benar-benar di UDA saja. Baru ikut yang saat ini tuh tahap 1 tuh 3 kali lipat, 3 kali lipat, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman dari modal asli program kemarin itu pengen 6 kali lipat kayak saat ini, itu harus dengan modal baru, gitu. Hanya dengan adanya UDA ini, saya ingin lebih apa ya, potensinya lebih tinggi aja teman-teman juga. Karena ini konsepnya jauh lebih baik untuk jangka panjang. Seperti itu ya. Oke ya, semoga terjawab untuk semua pertanyaan dari teman-teman semua, Bapak Ibu semua ya. Karena Oh, sewaktu sudah di akhir nih, sudah 21 mungkin Pak Ipan ya. Ya, ya, sip. 21.31 kita akhiri saja ya. Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara ternyata ya udah lewat malah ya 1 menit. Ya, terima kasih kepada narasumber kita Pak Ipan Lepan, juga kepada semua peserta yang hadir ya. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa setelah acara ini akan ada program-program lanjutan dari Yudea tentunya ya. Jadi tetap ikuti update-nya agar kita tidak ketinggalan informasi. Mungkin itu saja saya Jajat sebagai host malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Ipan ada closing statement, silahkan ya. Terima kasih. Ya, oke. Untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir sampai akhir pengunjung acara ini, terima kasih banyak sebelumnya ya. Dan selalu ingat bahwa bisnis itu salah satu hal yang terpenting dari bisnis itu adalah momentum ya. Dimana momentum terbesar itu adalah ikut dari awal, paham dari awal, tahu dari awal ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian berkesempatan tahu dari saat launching perdana ini ya. Artinya orang-orang di luar sana jauh belum banyak yang tahu tentang peluang Yudia ini. Ya, karena ini konsep di awalnya itu ada konsep bisnisnya. Jadi kedepannya dengan apa yang dilakukan teman-teman satu kali di sini, kedepannya akan bisa terus menghasilkan lagi. Dan itulah bedanya bisnis dengan dagang ya. Kalau dagang kita harus menukarkan waktu kita untuk bisa menghasilkan uang, ya. Tapi kalau untuk bisnis itu kita menukarkan waktu itu untuk di awal-awal saja. Kita sudah terbentuk sistemnya, maka kita bisa menghasilkan. Teman-teman tinggal simpel aja ya, ikuti aja program active income-nya, passive income-nya kejar ya, apalagi passive income-nya ya, baik dari jalur closing, jalur edukator ataupun jalur sponsor ya, yang bisa diikutin aja ya. Jadi kunci begitu Udaya itu besar ya, artinya udah uang yang bekerja untuk Anda. Nah, seperti itu ya. Dan ini bukan money game ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, semua hitungannya jelas ya, dari omset jelas, dari perusahaan langsung seperti itu ya, dan semuanya bisa hitung. Jadi investasi bagus tuh investasi yang bisa ngitung sendiri ya, bukan yang tiba-tiba dapat uang terus nggak tahu hitungan dari mana gitu ya. Harus jelas ya. Oke, mungkin seperti itu aja. Semoga bermanfaat ya. Salam cuan dan salam sukses buat kita semua.